Bagian 1 dari modul implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika SMP MTS akan menjelaskan elemen perubahan pada kurikulum 2013. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, salah satu faktor yang menentukan adalah kurikulum. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013-2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Selanjutnya, ada minimal 5 alasan diterapkannya kurikulum 2013, yaitu 1. Adanya tantangan internal, 2. Adanya tantangan eksternal, 3. Diperlukannya penyempurnaan pola pikir dalam pengelolaan pembelajaran, 4. Penguatan tata kelola kurikulum, dan 5. Penguatan materi. Tantangan internal diberlakukannya kurikulum 2013 antara lain terkait diperlukannya perbaikan kondisi pendidikan di negara kita yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya adalah terkait pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2035, pada saat angkanya mencapai 70%. Sumber daya manusia produktif yang melimpah tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, sehingga bila digarap dengan baik, bukan tidak mungkin akan terwujud generasi emas Indonesia. Namun bila sebaliknya, maka akan menjadi beban bagi negara, bahkan juga masyarakat dan keluarga. Cara yang diyakini berpotensi besar untuk dapat mewujudkan generasi emas tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi,
kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Penyempurnaan pola pikir yang dimaksud adalah terkait pola pikir pengelolaan pembelajaran. Pola pikir pengelolaan pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum 2013 diantaranya adalah pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok, pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak, dan pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan kurikulum 2013 diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan, dan penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Tujuan diberlakukannya kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 sebagai berikut. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Pertanyaannya adalah, apa wujud perubahan pada kurikulum 2013? Dengan memperhatikan karakteristik kurikulum 2013, bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, maka wujud perubahan pada kurikulum 2013 dapat dikelompokkan pada 4 hal, yaitu penyempurnaan standar kompetensi lulusan, penataan materi, penyempurnaan proses pembelajaran,
dan penyempurnaan pengelolaan penilaian proses dan hasil belajar. Dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan atau sering disebut SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda dengan kurikulum lalu, yang SKL diturunkan dari standar isi, maka SKL pada kurikulum 2013 ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Penataan materi yang dimaksud dalam hal ini adalah materi yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi, sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Pengembangan juga mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional, antara lain TIMSS dan PISA. Sesuai dengan SKL, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013, untuk semua mata pelajaran, pengembangan kompetensi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. 5 pengalaman belajar pokok tersebut mencerminkan tahapan dari pendekatan ilmiah atau saintifik. Dalam standar penilaian dinyatakan bahwa ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik mencapai penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, Anda bisa mempelajari tentang bagaimana standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti jenjang pendidikan menengah, struktur kurikulum pada modul teks kegiatan pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013. Terima kasih.